market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Jadi agak ngeri Pak kalau Bapak bilang itu indikasi kuat untuk korupsi, karena mungkin sekarang tidak muncul, tapi besok-besok ketika orang ini tidak menjabat bisa jadi Pak itu muncul. Kalau terjadi perubahan itu Anda tahu Syafruddin Tumanggung BPPN dulu masuk kan penjara, lalu Emersa Satar Garuda udah pensiun masuk, bisa begitu Pak ya. Karen Agustiawan ini sekarang udah dia pensiun masuk. Ini sama besok kalau penegakan hukumnya mau kedat, Anda kemarin korupsi nih semua gitu. Kalau mau agak halus gitu dihentikan, nggak usah diterus-teruskan kayak gini. Kalau mau agak halus kan. Tapi kalau dikorupsikan banyak loh kasusnya, yang orang sudah pensiun ditarik lagi. Wah, orang jadi menteri tahun sekian kasusnya masih ada di KPK, cuma tinggal antrian, tinggal ke atas apa di bawah kan gitu. Hati-hati. Saya cenderung percaya Presiden tidak mendapat info yang benar dan lengkap tentang aturan hukum bagi ini. Kan Presiden sibuk, tidak harus memahami semua aturan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ketidaktahuan dan kesibukan dari Presiden Prabowo menurut Mahfud MD, Prabowo terperangkap. Terperangkap oleh siapa? Terperangkap oleh orang yang menginginkan Prabowo berhenti di tengah jalan, sehingga dia bisa menggantikannya. Kenapa saya katakan begitu? Dan kenapa saya katakan Mahfud MD membongkar modus Jokowi untuk menjungkalkan Prabowo di tengah jalan? Dan kenapa pula Anies Baswedan yang bisa menghalangi hal tersebut? Bagaimana sih caranya atau modusnya? Dan ini yang membuat kita ini ketar-ketir. Gibran mungkin dalam tahun-tahun sebelum Prabowo lengser akan menjadi presiden kita. Siapa yang bisa membantah? Kalau Purnawirawan TNI sudah meminta Prabowo untuk memaksulkan Gibran, sudah meminta kepada DPR, MPR untuk memaksulkan Gibran, artinya Gibran berpotensi. Dan sudah ada gerakan-gerakan dari pendukungnya Gibran untuk menjungkalkan Prabowo. Karena Gibran 2029 bisa dikatakan tidak mempunyai peluang untuk maju menjadi presiden. Satu-satunya jalan sama dia untuk menjadi presiden adalah memberhentikan Prabowo di tengah jalan. Tak salah, Mahfud MD mengatakan Prabowo sudah merasa terancam, dan Rocky Gerung pun mengatakan Purnawirawan ABRI itu khawatir Prabowo berhenti di tengah jalan dan digantikan Gibran yang tidak punya potensi untuk maju 2029. Sementara barisan Gibran ini sangat getol untuk menaikkan Gibran 2029. Padahal potensinya bukannya makin membaik, namanya bukan membaik, malahan bertambah buruk. Karena apapun yang dilakukan oleh Gibran membuat orang ketawa. Seperti kemarin mengunggah monolog di videonya, bukan pujian yang didapatnya, malahan makian dari netizen. Artinya apapun yang dibuat oleh Gibran, diam dia ataupun berbicara dia sekarang menjatuhkan dirinya. Dan tak mungkin lagi kayaknya dia maju 2029. Kalau sudah tertutup untuk 2029, bagusnya sekarang saja. Dan ada kemungkinan untuk itu sangat besar. Dengan diumumkannya terang-terangan oleh Purnawirawan TNI itu, apa artinya? Gibran sekarang sudah mempunyai gerakan-gerakan untuk memaksulkan Prabowo. Daripada dimaksulkan, lebih baik dimaksulkan duluan. Bukankah semboyan TNI itu? Pertahanan yang paling baik adalah dengan menyerang. Dan sepertinya Prabowo sudah mengerti juga, dia sudah masuk perangkapnya Jokowi. Tapi karena kekurang tahuannya menurut Mahfud MD, dia tidak mengerti bagaimana caranya Jokowi memerangkap Prabowo yang ternyata sudah dilaksanakan selama ini oleh Jokowi. Bukankah Mahfud MD itu adalah menterinya Jokowi kemarin? Di sini Mahfud MD membongkarnya. Modus yang dilaksanakan selama ini oleh Jokowi dan juga kepada jongos-jongosnya yang berkomentar di sini. Mereka juga bisa kena azab nantinya. Kena tulah, kena karma. Dan Mahfud MD berani mengatakan itu karena dia tidak ada selama ini rangkap jabatan. Menjadi menteri, kemudian menjadi komisaris di tempat lain. Selama periodenya Jokowi, Mahfud MD cuma memakai
satu jabatan, punya satu jabatan. Bagaimana jabatan yang bertumpuk-tumpuk yang kata Anies Baswedan. Tapi bagaimana sih caranya, modusnya Jokowi memerangkap orang, menyandera orang? Ini yang diterangkan oleh Mahfud MD. Caranya sangat sederhana, kata Mahfud MD. Diberi orang-orang itu rangkap jabatan. Misalnya wakil menteri atau sekretaris jenderal keuangan atau dirjen pajak diberi rangkap jabatan. Padahal rangkap jabatan itu bisa diperkarakan kapan saja. Seperti yang dicontohkan oleh Mahfud MD di awal video tadi. Kapan saja kalau seandainya orang itu tidak mau mengikuti kehendak Jokowi. Karena rangkap jabatan, kalau pejabat publik yang seperti dikatakan Anies Baswedan, itu melanggar etika. Kalau Mahfud MD mengatakan itu melanggar hukum. Kalau melanggar hukum, kapan saja orang itu bisa dimasukkan ke penjara. Dicontohkan oleh Mahfud MD. Memang gajinya misalnya jadi wamen cuma 90 juta per bulan. Jadi komisaris di PLN, komisaris di Pertamina, itu gajinya miliaran. Dan itu tidak masuk dalam LHKPN, kata Mahfud MD. Dan kapan saja orang itu bisa dimasukkan ke penjara. Dimasukkan ke penjara gimana sih? Ya, karena mereka tidak berhak di situ. Tidak berhak duduk di jabatan lain selain dari jabatan misalnya jadi wakil menteri. Di tempat lain kalau dia menjabat lagi, itu terhitung korupsi. Karena itu melanggar hukum. Melanggar hukum. Karena kasus korupsi, Undang-Undang Tipikor itu menyatakan dengan cara melawan hukum. Sudah melawan hukum dia. Menerima uang di situ. Uang dari mana? Uang dari negara. Karena BUMN itu adalah negara. Merugikan keuangan negara. Selesai barang itu di situ. Dan hal ini sudah dipraktekkan Jokowi selama 10 tahun. Dan malangnya barisan pendukung fanatik Prabowo yang ada di Gerindra ataupun yang bukan pendukung Jokowi sudah sekarang mempraktekkan hal itu juga. Lihat Danantara. Lihat komisaris-komisaris yang lainnya. Rangkap jabatan yang dikatakan Anies Baswedan bertumpuk-tumpuk. Orangnya Prabowo yang bukan pendukung Jokowi. Apa artinya di situ? Jika Prabowo menolak turun di tengah jalan atas permintaan Jokowi untuk menaikkan Gibran, Jokowi dengan barisannya bisa mengancam orang-orangnya Prabowo yang juga sekarang ada di rangkap jabatan itu untuk dimasukkan ke penjara kalau tidak menerima hal ini. Mungkin secara pribadi Prabowo tak ada rangkap jabatan karena dia presiden, tak ada rangkap jabatan presiden, jadi komisaris, jadi ini dan lain-lain. Tapi barisan di bawah pendukung dia ini kalau sudah manut kepada Jokowi, apa yang mau dia buat lagi? Selama ini kekuatan dia adalah di barisan dia sendiri, kemudian ada sebagian di barisan Prabowo. Kalau barisan dia ini sudah tersandera juga oleh barisan Jokowi, apa yang bisa dia lakukan? Terpaksa dia mundur. Kalau enggak, yang selama ini mendukung dia melawan dia. Siapa itu? Ya menteri-menteri dari barisan dia. Siapa itu? Kepala-kepala badan yang di barisan-barisan dia. Bisa jadi mereka berbalik menyerang Prabowo kalau Prabowo tak mau lengser. Kenapa saya katakan Mahfud MD sebenarnya berani sekali membongkar hal ini? Bukankah dia di barisan Jokowi kemarin itu? Ya, Mahfud MD tidak melakukan rangkap jabatan. Dia tidak terperangkap di situ. Kalau seandainya Mahfud MD ini terperangkap juga di situ, tidak akan berani dia ngomong seperti ini. Dan hal ini sebenarnya harus dicermati oleh Prabowo. Kenapa begitu? Kita bisa melihat apakah ada keluarga Jokowi, misal Kaisang atau Gibran, ataupun Jokowi, ataupun Paman Usman, ataupun Kahiyang yang punya jabatan, atau Bobi Nasution merangkap jabatan. Tak ada. Mereka bersih dari hal itu. Mereka bermain cantik dalam itu. Yang disuruhnya rangkap jabatan adalah orang-orang yang memang mendukung dia karena menjilat kepada dia. Dan kapan saja kalau orang itu berbalik menyerang Jokowi, mereka bisa di bumi hanguskan. Kan itu saja kita lihat. Kalau misalnya Gibran, nggak ada dia rangkap jabatan, atau Bobi, nggak ada rangkap jabatan. Seharusnya Prabowo mencontoh hal itu untuk barisan dia, barisan fanatik dia. Jangan diberi orang itu atau barisan dia itu atau pendukung fanatik dia yang bukan pendukung Jokowi untuk rangkap jabatan seperti yang dilakukan oleh Jokowi kepada pendukung-pendukung penjilatnya. Agar apa? Agar kalau sempat Prabowo ditekan oleh Jokowi, kebetulan pendukung-pendukung dia itu tidak rangkap jabatan, tak bisa disandra, dia bisa mengatakan, tunggu dulu kawan, saya masih presiden. Tapi kalau sekarang pendukung-pendukung Prabowo sendiri adalah rangkap jabatan, kapan saja bisa dimasukkan ke penjara oleh Jokowi. Apa yang harus dikatakan oleh Prabowo? Begitu juga pendukung-pendukung dia. Ini kasusmu. Bagaimana ceritanya? Kalau tidak mau kamu naikkan Gibran, ini kasusmu, kami bongkar semua. Barangkali saja dari pendukung-pendukungnya juga menyeret-nyeret Prabowo nantinya. Itu sebenarnya yang dijelaskan oleh Mahfud MD. Atau Prabowo bisa belajar dari pengalamannya pada waktu menjadi Menteri Pertahanan, waktu mengurus food estate, walaupun bukan dia yang mengurus, banyak masalah di food estate itu. Itu adalah barisan-barisan Gerindra, partai dia yang banyak dimasukkan oleh Prabowo. Apa di situ ada masalah juga?
Kalau ada masalah seperti rangkap-rangkap jabatan atau korupsi di situ, seharusnya Prabowo belajar. Jangan membuat Gerindra ataupun partai pendukungnya atau barisan-barisan pendukungnya itu rangkap jabatan juga, sehingga gampang disandra seperti dia juga disandra oleh Jokowi kemarin. Kalau dia sendiri pun sudah disandra, barisan pendukung fanatik dia sudah disandra, apalagi yang bisa dimainkan dia? Paling tidak, apa bisa dia menolak? Kalau hari ini kau turun Prabowo, kata Jokowi, terpaksa turun lagi. Tapi sebenarnya ada jalannya sama Prabowo, yaitu Anies Baswedan. Loh, kenapa begitu? Pertama, karena tidak bersihnya seluruh personal atau elit-elit politik kita sekarang ini dari rangkap jabatan. Kapan saja mereka bisa tersandra, mereka bisa ditangkap kapan saja. Tapi barisan Anies Baswedan, Anies, Sudirman Said, G.S. Galifah, termasuk juga Mahfud MD, itu tak pernah rangkap jabatan selama menjabat. Berarti mereka bersih. Kalau mereka dimasukkan oleh Prabowo sekarang ke barisan pemerintahannya, paling tidak Menko Polhukam dibalikkan kepada Mahfud MD, kemudian Anies Baswedan dimasukkan menjadi Menko Perekonomian, kemudian Sudirman Said, Menko SDM segala macamnya. Artinya mereka tiga-tiga ini dijadikan Menko yang membawahi menteri-menteri Lateyung yang sekarang tersandra juga. Dan pengalaman Anies Baswedan di Gubernur Jakarta, menjadi Gubernur Jakarta, dia sudah bisa melihat siapa-siapa orang yang potensi untuk memimpin, untuk dijadikan menteri yang tak tersandra. Karena selama menjadi Gubernur Jakarta, Anies Baswedan tidak membolehkan satu orang pun merangkap jabatan di Jakarta. Ini dengan catatan sebelum Prabowo terlambat. Kalau terlambat, wallahu alam bin sawab. Dan satu hal lagi, dengan masuknya Anies Baswedan, barisan Jokowi, endorse-nya Jokowi 17 menteri itu bakal mundur dibuatnya. Karena terpaksa, kalau Menko Perekonomian Anies Baswedan, dia sangat bertentangan dengan Sri Mulyani. Yang kata Sri Mulyani, ekonomi kita ini baik-baik saja. Anies Baswedan mengatakan bahwa ekonomi kita ini tidak baik-baik saja. Kalau kita berutang tiap tahun, itu tidak baik-baik saja. Kalau dolar naik tiap hari, itu tidak baik-baik saja. Kalau emas naik tiap hari, itu tidak baik-baik saja. Artinya menteri-menteri Lateyung yang di-endorse oleh Jokowi akan dihabisi oleh Anies Baswedan. Begitu mereka mencium bau Anies saja masuk ke kabinetnya Prabowo, mereka akan lari tunggang langgang. Begitu mereka melihat Mahfud MD masuk ke kabinet Prabowo, mereka akan lari ke Kutub Utara. Karena Mahfud MD juga mengetahui rahasia-rahasia mereka selama menjadi Menko Polhukam. Dan satu lagi hal yang paling penting kepada Prabowo, dia harus membersihkan orang-orang fanatik bawahannya untuk tak rangkap jabatan. Sangat sederhana sebenarnya. Tapi kalau terlambat, wallahu alam bin sawab. Terima kasih.